Keadaan manusia saat Al-Quran diangkat. Al-Quran diturunkan Allah dari langit ke bumi melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW hingga ke tangan kaum muslimin sampai saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah berjanji akan menjaganya sehingga sampai saat ini tak satupun kalimat atau huruf yang berkurang atau bertambah, dan menjadi kitab suci yang menjadi pedoman kaum muslimin di muka bumi ini. Lalu bagaimana keadaan manusia ketika Al-Quran diangkat? Mengenai hal itu, ada satu riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hukum salat sambil membaca Al-Quran. Islam akan pudar secara perlahan seperti pudarnya sulaman baju, sehingga puasa, salat, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal. Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di muka bumi. Orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata, "Kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka kami pun ikut mengucapkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Setelah Hudzaifah radhiyallahu anhu menuturkan hadis tentang pengangkatan Al-Quran di akhir zaman tersebut, maka orang-orang yang mendengarnya merasa heran. Lalu ada seorang yang bernama Silah bin Zafar yang berada di tengah-tengah mereka bertanya, "Wahai Hudzaifah, apa gunanya mereka mengucap kalimat La ilaha illallah sedangkan mereka tidak mengenal lagi apa itu puasa, haji, dan sedekah?" Mendengar pertanyaan ini, Hudzaifah berpaling tak menjawab. Silah pun mengulang kembali pertanyaan yang sama, namun Hudzaifah pun tetap diam. Baru setelah diajukan yang ketiga kalinya, maka Hudzaifah mengarahkan pandangannya kepada Silah dan menjawab, "Wahai Silah, kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka." Dan Hudzaifah menyebutkan jawaban itu sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Hakim. Menghafal Al-Quran akan hilang ingatan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ajaran agama yang pertama-tama akan hilang adalah amanah atau kejujuran. Setelah itu menyusul sholat, dan terakhir adalah isi Al-Quran yang akan dicabut dari muka bumi. Terkait dengan hal ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana mungkin Al-Quran akan dicabut dari manusia sementara Allah telah menetapkannya di dalam hati mereka dan mereka pun telah menuliskannya di dalam mushaf. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjawab, pada suatu malam Al-Quran akan dihilangkan dari dalam hati atau ingatan dan akan dihapus dari mushaf, sehingga pada esok harinya orang-orang tidak lagi memilikinya sama sekali. Setelah menyampaikan hal ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 86. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Dengan demikian, jika kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit, maka tidak ada lagi yang tersisa di muka bumi. Orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran tak lagi memilikinya atau hilang dari ingatannya. Sementara kitab Al-Quran yang penuh dengan tulisan ayat-ayat suci Al-Quran akan kosong atau tak menyisakan satu huruf pun di dalamnya. Cara Al-Quran diangkat dari bumi. Sebenarnya, tidak ada keterangan yang jelas tentang bagaimana Al-Quran itu kembali. Apakah satu persatu hurufnya ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit, ataukah kalimat per kalimat, atau langsung seluruh surah Al-Quran ditarik secara bersamaan? Tentang hal ini, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang maha mengetahuinya. Tidak ada keterangan yang menjelaskan proses pengangkatannya itu, tapi berdasarkan keterangan beberapa riwayat dari Nabi SAW, Al-Quran itu diangkat ke langit di malam hari, dan di pagi harinya seluruh Al-Quran di muka bumi sudah menghilang. Meski tidak diketahui seperti apa pengangkatan Al-Quran itu, akan tetapi sebuah riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa pengangkatan Al-Quran itu menimbulkan suara gemuruh yang terdengar di sekitar arus bagaikan suara kawanan lebah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya, sehingga menimbulkan suara gemuruh di sekitar arus seperti suara lebah." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepadanya, "Ada apa denganmu?" Maka Al-Quran menjawab, "Darimu aku keluar dan kepadamu aku kembali." Aku dibaca tapi tidak diamalkan. Ketika itulah Al-Quran diangkat ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Dailami. Al-Quran diangkat bersamaan keluarnya binatang aneh.
Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa peristiwa pengangkatan Al-Quran ini terjadi saat keluarnya binatang aneh dari perut bumi. Binatang yang memberikan kesaksian bahwa manusia yang hidup pada saat itu tidak yakin pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dipahami dari tafsir surat An-Naml ayat 82. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran surat An-Naml ayat 82. Kalimat yang mengatakan perkataan telah jatuh atau berlaku atas mereka dalam ayat tersebut adalah matinya para ulama, hilangnya ilmu, dan diangkatnya Al-Quran. Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpesan, banyak-banyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran itu diangkat ke tempat asalnya. Sahabat beriman, itulah pembahasan singkat tentang diangkatnya Al-Quran dari bumi pada akhir zaman kelak. Semoga dari pembahasan singkat ini dapat memberikan motivasi kepada kita semua untuk tetap menjaga dan menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Karena di akhirat kelak, Al-Quran akan dapat memberi pertolongan bagi orang yang membacanya dan mengamalkannya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya ini menjadi ladang pahala jariah bagi kita. Dan juga supaya semakin banyak orang yang mencintai Al-Quran. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sungguh, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, itu merupakan suatu kelalaian dari kami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.